Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Kristus. Oleh kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya dan saudara, kita dipertemukan kembali di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Biarlah kesempatan ini kita mau pergunakan untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk berjumpa dengan pribadi Allah pada pagi hari ini. Mari bawa segenap hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Glory bagi Yesus. Oh, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, oh haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Sungguh besar kasih setianya. Haleluya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Oh, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan ku tinggikan Kau Tuhan, haleluya, melebihi, haleluya, lebih dalam ku menyembah dalam roh ku tinggikan, haleluya.
Engkau yang kami tinggikan Bapa pagi hari ini. Engkau yang kami sanjung tinggi di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati pagi hari ini Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, oleh kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, kami bawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Engkau ada di sama tengah kami. Sebab itu kami ingin berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu ketika kami mengangkat hati kami. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami bawa segenap hidup kami. Tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan kegirangan yang daripada-Mu Tuhan. Ada kelepasan dalam hidup kami ketika kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja atas setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang begitu besar. Karena kebaikannya yang begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Mari tetap angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Katakan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku
banyak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur. Amin. Haleluya. Nama Tuhan yang maha. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha. Katakan ya Tuhan, oh Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Haleluya. Tuhan kami. Amin. Haleluya. Oh, atas mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu. Tuhan kami, oh dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur katakan hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Amin. Haleluya. Seumur hidup. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, haleluya, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah.
Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi ya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Haleluya. Oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saudara bersukacita, dengan sukacitaku kan menari, amin, haleluya. Oh, ku naikkan pujian, amin. Katakan sekali lagi, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai, amin, haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya, amin. Sebelah sini katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya, haleluya, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Selamanya kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, amin, amin, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan kita, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, tengah badan yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau bersorak-sorak. Amin, haleluya. Sukacita surga nyata penuh. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan senantiasa ada dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini, ada sukacita Allah yang menyertai saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta berdoa. Segala pujian hormat Tuhan kami kembalikan bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih penyertaan-Mu sehingga saat ini kami boleh bersorak, boleh memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kami anak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, di musim terbaik Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahkan mengumpulkan setiap persembahan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hidup kami, bahkan setiap jemaat kami. Biar kiranya Tuhan terus yang selalu memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita menaikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Dalam situasi apapun, ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Dia sebagai penolong dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkat. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Tuhan ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Haleluya, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita bangkit berdiri, katakan musim selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi. Oh, tak akan berubah sampai selamanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Amin, haleluya. Selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini, ingatlah Dia selalu menolong saya dan saudara. Dia selalu menjaga saya dan saudara. Ingat, ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia penolong yang setia. Dia penolong yang setia. Dia mengerti keadaan kita. Dia mengerti masalahmu. Dia mengerti persoalanmu. Katakan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima
terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menolong, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku, katakan dengan segenap hatimu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, menjagaku. Terima kasih sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Hatimu, Tuhan selalu menolong. Dia mendengar setiap seruan kita, selalu menjaga. Haleluya, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dia selalu menolongku. Haleluya, Tuhan selalu. Amin. Haleluya, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami. Haleluya, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin, amin, haleluya, haleluya. Selalu, Engkau selalu menjaga kami Tuhan, selalu menjaga. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan selalu, Tuhan selalu.
Amin. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah pemelihara hidup kami. Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu. Kami hanya dapat bersyukur bahwasanya pertolongan datangnya dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami ada di rumah-Mu pagi hari ini karena kami ingin bersyukur. Kami mau berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Kami perlu firman-Mu. Hanya firman-Mu yang memberikan kepastian dalam hidup ini. Di luar firman Allah tidak ada kepastian. Sebab itu pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Oh, bekerjalah Roh Kudus, Engkau yang ampunya firman. Bekerjalah, haleluya, 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 haleluya. Ya ramasik, ya ramasakar, ramasakar. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Isi hidup kami ini dengan firman-Mu, supaya hidup ini bermanfaat bagi Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau lewat hidup ini Tuhan. Sebab itu berfirmanlah, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman. Pagi hari ini Engkau berfirman buat kami. Sehingga ketika kami pulang dari rumah Tuhan, kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kemenangan. Sebab kami sudah berjumpa dengan Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kembali firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan sebagai wakil gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita boleh rasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari. Saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang sudah siapkan bagi setiap kita yang datang pada pagi hari. Mari kita membuka hati buat setiap firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang ingin Dia sampaikan kepada kita pagi hari ini. Saja kita sama-sama buka kitab kita di dalam kitab Roma. Pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ini adalah ayat yang kita baca 2 minggu yang lalu ketika saya membawakan firman Tuhan dengan tema Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah sekarang kita akan lanjutkan karena kemarin 2 minggu yang lalu Roma 12 ayat 12 ini kita baru membahas sampai bagian Bersukacitalah dalam pengharapan. Sedangkan di dalam ayat 12 ini ada bagian-bagian yang lain. Kita sama-sama baca dulu Roma 12 ayat 12 pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas bagian bersukacitalah dalam pengharapan. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu sabarlah dalam kesesakan
dan bertekunlah dalam doa. Ya. Sabar. Ada orang yang namanya sabar, tapi orangnya nggak sabar. Ya. Sabar, kita pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan sabar oleh firman Tuhan di sini. Ya. Dikatakan di sini kita diminta oleh firman Tuhan, kita harus kembali mereview coba Roma 12:12 ini, saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Ini adalah bagian di mana Paulus menjelaskan tentang efek dari firman itu. Kuasa dari firman itu yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Saya sudah sampaikan di dalam kitab Roma ini Paulus mengajarkan tentang keyakinannya akan Injil. Nah, pada bagian pasal 12 ini dia sedang mengajarkan tentang keyakinan bahwa Injil itu mengubah orang. Injil itu membuat orang yang menerimanya menjadi orang yang berubah, berbeda. Cara dia menjalani kehidupan, cara dia menghadapi masalah berbeda. Karena apa? Karena ada Injil. Dan Injil itu berkuasa. Dan kuasanya itu memberi perbedaan. Nah, sampai kepada bagian ini, di dalam Roma 12 itu mulai dari ayat yang 9 dan sampai dengan ayat yang ke-21 itu bicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Injil itu menyebabkan kita mampu hidup dalam kasih. Sampailah kita pada bagian ayat 12, di sini dikatakan tentang bagaimana orang yang hidup dalam kasih itu bersikap menghadapi tantangan kehidupan. Dia akan senantiasa bersuka cita dalam pengharapan. Dia akan senantiasa sabar dalam kesesakan. Dia akan senantiasa bertekun dalam doa. Kita akan bahas tentang sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kitab ini ya, dalam Roma 12 ayat 12 ini, di sini menggunakan kata hupomeno. Apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Hupomeno itu dari dua suku kata, hupo dan meno. Hupo itu artinya berdiri, meno itu di bawah. Berdiri di bawah. Berdiri di bawah. Kira-kira apa ini artinya? Simpelnya ganjel ya kan. Orang yang mengganjel berdiri di bawah. Artinya apa? Menu ini bersabar ini artinya apa? Berdiri tegar. Atau juga dikatakan bertahan melawan. Atau juga bisa disebutkan bertekun. Saudara bisa gambarkan suatu situasi di mana kita berdiri di bawah. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dengan bersabar itu. Menghadapi suatu situasi yang tidak nyaman. Di bawah tekanan. Kita diminta untuk bersabar. Hupomeno, bersabarlah. Bagaimana gambaran tentang bersabar ini disampaikan oleh firman Tuhan? Mari sama-sama kita buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar di sini digambarkan oleh Alkitab seperti seorang petani. Dikatakan di sini, hai saudara-saudara, bersabarlah. Sampai kapan kita harus bersabar di dunia ini? Sampai kedatangan Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan sampaikan, sabar sampai kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti petani yang mengharapkan panen. Dia menabur, dia merawat, dia membersihkan tanaman di sekitar pohon yang dia tanam, dia memberi pupuk, dia menyirami, dia mengusir hama, dia melindungi dari perubahan cuaca. Petani pada zaman dulu seperti digambar oleh firman Tuhan tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang petani bisa merubah musim panen bisa dipercepat. Dulu orang nanam padi setahun 2 kali.
dimajukan menjadi setahun 3 kali. Nggak tahu nanti ada metode yang bisa mempercepat, orang bisa panen mungkin setahun jadi 4 atau 5 kali. Karena ada ilmu dan teknologi. Tapi pada zaman dulu, petani itu murni bergantung kepada alam. Makanya di sini dikatakan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itulah saat mereka akan panen. Jadi pada zaman dulu petani itu benar-benar bergantung pada Tuhan, bergantung pada alam. Dia menanam, udah dia tunggu sabar. Sabar dia tunggu, karena apa? Karena dia tahu nanti setelah hujan musim gugur dan hujan musim semi, pasti dia akan panen. Nah, itulah sabar yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini. Pemenu tadi, ya, bersabar, bersabar. Ya. Nah, sabar di sini kalau kita lihat di sini ya dari arti firman Tuhan ini gambaran kita tentang sabar itu apa? Gambaran kita tentang sabar itu adalah suatu sikap yang inferior, sikap yang lemah. Ya, kita sabarlah karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sabar aja lah, tunggu aja. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa juga. Sabar itu seringkali digambarkan sebagai sikap nerimo, kata orang Jawa. Pasrah, tak berdaya. Itulah pengertian sabar yang kita tahu selama ini. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan firman Tuhan, bagaimana dia menggunakan perumpamaan seorang petani. Petani itu sabar bukan karena dia lemah, bukan karena dia tak berdaya. Tapi dia memang sudah menguasai dirinya sedemikian rupa, menjiwai profesinya sedemikian rupa, sehingga dia bisa menjalaninya dengan begitu sabar. Karena dia tahu hasil dari kesabaran itu pasti ada. Pada saat hujan musim semi, pasti dia akan panen. Sabar di sini bukanlah lambang dari kelemahan. Kalau kita definisinya tadi, berdiri di bawah. Untuk bisa berdiri di bawah sesuatu yang berat, ini bukanlah hal yang lemah. Nggak mungkin yang lemah itu bisa berdiri di bawah sesuatu yang menindihnya. Ini pastilah sesuatu yang kuat, tegar, bertahan. Itulah menunjukkan kekuatan. Kekuatan apa? Menunjukkan kekuatan karakter. Itu menunjukkan buah roh. Karena dengan jelas dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dengan jelas, sabar di sini bukanlah menunjukkan suatu kelemahan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mampu bersabar, itu justru menunjukkan kekuatan kita. Kekuatan karakter kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami kuasa Injil. Sabar itu adalah buah roh. Dan itu hanya muncul ketika saudara menghadapi tekanan. Hupomeno, berdiri di bawah tekanan. Itulah akan memunculkan karakter anak Tuhan yang sejati. Buah roh kesabaran itu hanya bisa muncul ketika kita berada di bawah tekanan. Di bawah situasi yang tidak nyaman. Disitulah kita bisa memunculkan karakter yang sejati. Kekuatan kita nyata. Ketika kita menghadapi tekanan, kita bisa sabar, kita bisa lewati semua itu bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu saatnya pasti Tuhan memberi kemenangan, amin. Itulah yang dimaksud dengan sabarlah di sini. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, banyak anak-anak Tuhan nggak bisa sabar, apalagi zaman sekarang semuanya serba instan. Tetapi saudara tahu yang instan-instan itu banyak kali tidak bersifat positif. Ya, orang beternak dipercepat dengan diberi hormon. Ya, dalam beberapa bulan sudah bisa besar dan sudah bisa dipanen. Tapi ketika saudara makan hasil ternakan yang diternakkan dengan cara hormon, hormon itu akan masuk ke dalam tubuh saudara menyebabkan berbagai macam penyakit.
Saya sudah pernah sampaikan juga firman Tuhan tentang ketika kita dikatakan bertransformasi, berubah seperti transformasi ulat yang menjadi kupu-kupu. Ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Itu tidak bisa dipercepat. Itu harus sabar. Itu harus in time, sesuai dengan waktunya Allah. Karena ketika saudara melihat seekor ulat menjadi kepompong dan kepompong itu seperti terkurung begitu rupa ingin menjadi kupu-kupu. Kalau saudara coba tolong kepompong itu, saudara belas, saudara buka, saudara keluarkan, yang terjadi apa? Itu ulat akan mati. Dia nggak jadi kupu-kupu, dia mati. Dia harus tunggu waktunya yang tepat, dia akan keluar dengan sendirinya menjadi kupu-kupu yang indah. Disinilah kita boleh melihat bagaimana kekuatan karakter itu muncul lewat kesabaran. Sabarlah, bersabarlah kata firman Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau jadi anak Tuhan, saya mau sabarlah. Sabar kira-kira tahun 2022 saya sabar sampai COVID benar-benar reda deh. Misalnya, apakah bisa seperti itu? Enggak, mungkin COVID-nya lewat, ada lagi masalah yang baru. Firman Tuhan berkata, kita harus bersabar sampai apa? Sampai kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena inilah proses Tuhan yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita tadi. Supaya muncul kesabaran itu. Supaya buah roh itu muncul. Firman Tuhan berkata, ranting-ranting yang berbuah akan kubersihkan. Supaya apa? Semakin lebat berbuah. Saudara pernah muncul kesabaran yang sedikit, Tuhan kasih lagi yang lebih besar supaya saudara bisa lebih sabar lagi. Sampai benar-benar muncul kesabaran yang sejati dari diri Anda. Itulah yang Tuhan harapkan. Itulah buah roh, itulah karakter. Jadi enggak sia-sia kita bersabar. Karena kesabaran kita itu bernilai di mata Tuhan, amin. Sabarlah dalam kesesakan. Nah sekarang kita lihat kesesakan. Kata kesesakan di sini dalam ayat yang kita baca ini Roma 12 ayat 12 ini itu mempunyai arti ya. Kesesakan di sini mempunyai arti persekusi, kesulitan, penderitaan, aniaya. Itu artinya bahasa aslinya tuh klipsis. Artinya apa? Kesesakan di sini ada suatu situasi di mana kita mengalami kesulitan, penderitaan dan aniaya. Persekusi, dibully kalau sekarang itulah oleh dunia ini. Anak Tuhan dibully. Anak Tuhan dibully oleh dunia, ditekan oleh dunia. Dianiaya oleh dunia. Ketika Paulus menulis surat Roma ini, kondisi yang dialami adalah kondisi yang real. Benar-benar gereja dianiaya. Benar-benar gereja dipersekusi. Benar-benar gereja disiksa. Benar-benar gereja tuh mengalami tekanan secara fisik yang nyata. Pada zaman ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Tapi pada kita saat ini di zaman sekarang, mungkin kita tidak mengalami secara fisik dibully. Ya ada sih, kalau di Indonesia kita tahu lah. Bangun gereja, persulit. Ibadah di rumah, digerebek. Apalagi, saudara bisa sebutkan satu persatu. Gereja dibakar, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk persekusi, itulah bentuk dibully. Dalam kehidupan kita juga, banyak orang-orang cerita, kalau kamu hidup lurus, jalannya benar, kalau di tempat seperti ini kamu gak akan maju. Gak akan bisa kamu pasti mental. Di dalam iklim berpolitik, di dalam karir di pegawai negeri, banyak kita dengar hal-hal seperti itu terjadi. Anak Tuhan mengalami persekusi karena perbedaan iman. Nggak mendapat kenaikan pangkat, nggak mendapat promosi, mendapat perlakuan yang tidak adil. Itulah persekusi, itulah aniaya yang dialami. Mengapa begitu? Kita baca dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13. 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13. Kita akan baca.
2 Timotius 3 ayat 12 dan 13. Perhatikan firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tadi saya dengar ada yang bilang yes ketika saya katakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yes katanya. Itu luar biasa. Kalau kita sampai pada pemahaman seperti ini, kita nggak heran lagi. Nggak perlu heran kita akan perlakuan dunia terhadap kita. Akan perlakuan orang-orang sekitar kita terhadap kita anak Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, memang itu sudah pasti, tentu, ketentuannya begitu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Pagi hari ini kita beribadah. Kita datang hari Minggu memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan, itu ibadah. Kita beribadah secara liturgi, secara acara, kegiatan. Tetapi kita harus ingat bahwa ibadah kita yang sejati itu bukan di dalam gedung gereja ini. Di sini saudara hanya ada 2 jam. Saudara di luar gereja 22 jam. Saudara hanya ada di gereja hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara di dunia. Berapa banyak waktu yang saudara habiskan di dunia, di luar gereja, dibanding dengan waktu yang saudara habiskan di gereja. Kalau saudara hanya beribadah di gereja, berarti saudara hanya beribadah 2 jam dalam seminggu. Lah yang sisanya 24 dikali 7 itu dikurang 2 jam, itu apa namanya? Nah dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang mau hidup beribadah, jadi beribadah lewat hidup yang beribadah. Bukan hanya beribadah di dalam gereja. Artinya apa? Beribadah di dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara pelajar, saudara beribadah sebagai seorang pelajar. Saudara mahasiswa, saudara beribadah sebagai seorang mahasiswa. Saudara karyawan, saudara beribadah sebagai seorang karyawan. Saudara pengusaha, saudara beribadah sebagai seorang pengusaha. Saudara pebisnis, saudara berusaha sebagai seorang bisnis. Artinya apa? Lewat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dikatakan kepada para pekerja, para buruh, para hamba, hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuanmu sama seperti kepada Tuhan dan bukan hanya di depan mereka untuk menyenangkan hati mereka. Karena dikatakan Tuhanlah majikanmu yang sesungguhnya. Ya, kita tahu itu. Ya, ibadah dalam bahasa Ibrani abodah. Itu artinya apa? Bekerja, beraktivitas. Jadi ibadah itu bukan hanya dibatasi di dalam gedung gereja. Dalam bentuk tata cara ibadah yang kita lakukan. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita di luar gereja. Makanya Paulus berkata dalam Roma 12, ya, bagian atasnya ya dikatakan dan jelas di situ ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas Paulus berkata. Makanya dikatakan oleh Paulus, ya, kita harus mempersembahkan hidup kita. Ibadah kita tidak hanya dibatasi dalam gedung gereja ini. Ibadahmu yang sejati justru ada di luar gedung gereja ini. Di sini kita dikondisikan untuk beribadah, dibuat suasananya yang tenang, dibuat musik yang enak supaya kita memuji Tuhan dengan semangat. Ya, ada sound system, ada bangku, ada AC, nyaman, gak ada yang ganggu. Supaya saudara bisa khusyuk, berdoa,
memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, dikondisikan untuk beribadah. Tapi ketika di luar gereja ini, saudara tidak dikondisikan untuk beribadah. Tidak kondisi yang ideal, bukan kondisi yang ideal. Bahkan kadang-kadang dikatakan kita dipersekusi, kita dianiaya, kita ditindas, kita ditekan. Tapi justru di luar situlah tempatnya di mana kita bisa menjadi orang-orang yang beribadah yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Artinya apa? Kita mempersembahkan keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bekerja, melakukan yang terbaik. Kita mendapatkan hasil yang tidak baik. Kita berusaha melakukan hal yang jujur. Kita mendapat kerugian. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita mendapatkan hal yang buruk. Itulah kenyataan yang kita hadapi. Tapi justru pada momen-momen seperti itulah kesempatan kita untuk menunjukkan diri sebagai orang yang beribadah sejati. Yang mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jelas di sini kesesakan, penderitaan, kesulitan dikatakan ini adalah konsekuensi dari orang yang mau hidup beribadah. Kalau saudara nggak mau seperti itu apa? Gampang, dikatakan ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan disesat. Gampang, kalau saudara tidak mau dianiaya, menderita, saudara nggak usah hidup beribadah, ikut arus saja. Jadilah sama seperti orang-orang sekitar Anda. Jadilah sama seperti dunia ini. Maka engkau tidak akan dipersekusi oleh dunia, tapi engkau akan ditolak oleh Allah. Itu adalah pilihannya. Karena apa? Firman berkata, karena persahabatan dengan dunia ini adalah perseteruan dengan Allah. Dengan jelas firman Tuhan berkata. Jadi tidak bisa kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau bersungguh-sungguh beribadah, di dalam ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup dalam kehidupan nyata, kita pasti akan menderita. Kita pasti akan merasa tertekan, tidak nyaman. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Dan saudara terus beribadah, terus beribadah. Terus beribadah, terus ditekan, terus beribadah. Terus muncul buah kesabaran itu. Saudara akan terus semakin disempurnakan tanpa saudara sadari. Proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Jadi jelas di sini kesesakan, penderitaan yang kita alami itu adalah akibat dari hidup beribadah. Itu boleh kita katakan konsekuensi logis. Wah, itu kalau bahasa keren. Dari orang yang mau hidup beribadah. Jadi kalau saudara merasa susah, merasa aduh jalan sini salah, jalan situ salah, jalan dihalangi, jalan yang ditutup. Itu adalah tanda-tanda saudara sedang mengalami proses dari Tuhan. Tuhan izinkan saudara untuk beribadah. Tinggal pilihannya ada pada saudara. Karena ada kata di sini mau. Setiap orang yang mau hidup beribadah. Mau itu apa? Keputusan. Itu ada sikap. Saudara yang pilih, saya mau pilih ini dengan sadar untuk hidup beribadah. Walaupun konsekuensinya mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak penderitaan. Tapi saya mau. Ada lagunya kan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itulah makna dari lagu ini, lagu Pantekosta zaman dulu. Saya mau iring Yesus, saya mau hidup beribadah. Walaupun konsekuensinya saya hidup susah, menderita. Tapi saudara, anak Tuhan zaman sekarang gak ada yang mau susah, gak ada yang mau menderita lagi. Semua mau senang. Biarlah opa saya dulu yang merintis mengalami jemaat Pantekosta pertama, dia yang menderita. Saya, cucunya, anaknya
Saya harus menikmati berkatnya. Ada pendapat seperti itu. Ada pengajaran seperti itu. Kita akan menikmati apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Dulu mereka susah, mereka menderita, sekarang kita diberkati. Saatnya kita menikmati berkat Tuhan. Saatnya kita merayakan kemenangan Tuhan. Saatnya kita menjadi kepala bukan ekor. Saat Tuhan mengangkat kita saatnya. Firman Tuhan jelas berkata, saudara harus menderita sampai kapan? Sampai Tuhan dah datang. Apakah berarti kita tidak bisa senang? Bisa, Tuhan bisa izinkan. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati? Tuhan bisa berkati. Tapi yang jelas kalau kita mau memilih hidup beribadah, konsekuensinya adalah kita akan menderita. Itu adalah suatu hal yang pasti tidak bisa diganggu gugat lagi. Ketentuan firman Allah seperti itu. Jadi di sini kesesakan penderitaan ini bukan karena kitanya yang salah, bukan karena kita yang berbuat dosa, tapi karena kita melakukan kebenaran. Jadi jangan sampai saudara juga punya salah pendapat. Aduh, saya sedang susah, saya menderita, tekanan begitu bertubi-tubi. Tapi setelah dicek karena salah saudara sendiri, itu bukan dari Tuhan. Karena dengan jelas Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 20, coba kita baca. 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya jangan juga, aduh saya menderita, saya susah. Tapi setelah dicek karena kebodohan saudara sendiri, karena kesalahan saudara sendiri, karena sikap saudara sendiri, karena ulah saudara sendiri. Ya, itu bukan kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan anugerah dari Tuhan, tapi itu adalah kebodohan saudara. Itu namanya buah yang saudara petik. Tapi ketika saudara hidup beribadah dan saudara menderita, dikatakan di sini oleh firman Tuhan, itu adalah anugerah, dengan jelas dikatakan. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Kalau saudara berbuat baik, beribadah, hidup beribadah, saudara menderita, itulah kasih karunia. Ingat ya, jangan bodoh, jangan karena dosa kita, karena pelanggaran kita hidup menderita, kita hidup susah. Biarlah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kalaupun oleh karena itu kita menghadapi berbagai penderitaan, kesesakan, kita dikatakan mengalami kasih karunia Allah. Artinya apa? Kasih Tuhan, karunia Tuhan. Diizinkan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita. Dia mengaruniakan itu, kesulitan itu, tantangan itu, masalah itu. Supaya apa? Seperti tadi saya katakan, muncullah buah kesabaran tadi, buah roh tadi, karakter tadi. Tuhan baik bagi kita, amin. Tidak pernah ada yang salah dalam setiap rancangannya dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau menjalani dengan sungguh-sungguh. Setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan, oh begitu maksudnya firman Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan, amin. Puji Tuhan. Masuk ke dalam ayat yang berikutnya, kita akan selesaikan Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Kita juga harus mengerti bagian ayat itu dengan baik. Bertekun itu artinya secara kontinu atau konsisten. Ya. Bertekun itu artinya secara kontinu, melakukan secara kontinu atau melakukan secara konsisten. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak pada mendefinisikan kata. Kalau kita bilang secara kontinu, konsisten, itu bisa berlaku pada hal apa saja. Tapi kalau kita bilang melakukan secara kontinu, secara konsisten, itu berarti suatu perbuatan. Ya, dalam bahasa aslinya proskartereo itu artinya secara kontinu, konsisten. Itu arti bertekun. Nah sekarang doa. Ini saudara harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata doa di dalam Roma 12:12 ini itu dalam bahasa aslinya, kalau di dalam Alkitab kan dikatakan bertekunlah dalam doa. Artinya kita bertekun dalam kita berdoa, ya kan?
Tapi dalam bahasa aslinya, doa di sini itu bukan kata kerja loh. Proseuche itu artinya rumah doa atau pendoa. Itu kata benda, bukan kata kerja. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa cek. Di situ digunakan kata prayer, bukan pray. Saudara bisa cek dalam Alkitab bahasa Inggris. Itu kata benda, bukan kata kerja. Proseuche di sini. Nah itu, proseuche itu adalah kalau zaman dahulu ketika orang-orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia, mereka tersebar ke Asia Kecil sampai ke Eropa, ya. Mereka akan berkumpul di dalam suatu tempat yang namanya sinagoga. Disitulah mereka akan beribadah kepada Yahweh, kepada Allah mereka menurut tradisi Yahudi. Di situ mereka berkumpul bermasyarakat, ya, untuk bisa menjalankan tata ibadah dan tata cara kehidupan orang Yahudi. Karena kita tahu orang Yahudi itu memegang amanat perjanjian dengan Tuhan yang sangat ketat. Mereka nggak boleh bercampur dengan dunia orang di sekitarnya. Mereka tetap pegang tradisi, beribadah, membaca Taurat, mengikuti semua aturan dengan ketat. Makanya mereka punya tempat sinagoge. Tetapi kalau di dalam suatu kota jemaat Yahudi nggak cukup besar untuk punya sinagoge, mereka akan punya yang tadi itu proseuche. Kayak kita mungkin ibadah di rumah gitu ya. Rumah yang dijadikan tempat ibadah. Itulah proseuche. Tempat orang berdoa. Jadi itu kata benda, bukan kata kerja. Nah kalau gitu artinya apa? Artinya di sini konsistenlah menjadi pendoa, bukan bertekunlah dalam berdoa. Konsistenlah atau secara kontinu menjadi pendoa. Atau konsistenlah menjadi rumah doa. Jadilah rumah doa. Ada lagunya kan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Di sini kita melihat apa bedanya? Beda saudara. Kalau kita dikatakan bertekunlah berdoa, artinya kita secara kontinu, secara konsisten melakukan tindakan doa. Tapi kalau kita dikatakan ini bertekun menjadi pendoa, artinya kita secara konsisten terus menerus menjadi pendoa, menjadi rumah doa. Saudara bisa melihat perbedaannya? Ya, berdoa itu melakukan. Pendoa itu menjadi. Berdoa itu kata kerja, dilakukan. Ada saatnya kita berdoa, ada saatnya kita berhenti berdoa. Nggak mungkin kan saudara berdoa terus dari pagi sampai sore, sampai malam nggak buka-buka mata, nggak kemana-mana, nggak mungkin kan saudara. Tapi saudara mungkin nggak menjadi pendoa 24 jam. Mungkin nggak menjadi pendoa 24 jam. Mungkin. Berdoa ada batas waktunya. Kegiatan berdoa, melakukan doa bisa dibatasi waktu. Tapi ketika saudara menjadi rumah doa, menjadi pendoa, itu tidak dibatasi waktu. Itu akan terus melekat kepada saudara. Ini maksud firman Tuhan. Ya. Konsistenlah menjadi pendoa. Artinya apa? Kita ini harus sadar bahwa tubuh kita ini adalah rumah doa. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kesadaran ini harus kita bawa terus kemana-mana. Ya, apapun yang terjadi, situasi yang kita hadapi, kondisi yang kita alami, apapun itu, keadaan sebagaimanapun ada dalam kehidupan kita, kita tetap konsisten ingat, aku adalah rumah doa. Aku adalah tempat doa. Aku adalah pendoa. Artinya apa? Ketika saudara secara fisik, secara liturgis atau secara aktivitas tidak sedang berdoa pun, ya biasanya kan doa dicirikan dengan tutup mata, lipat tangan, berhenti, ya kan? Ketika saudara tidak dalam kondisi seperti itu pun, saudara tetap bisa menjadi pendoa. Artinya apa? Keberadaan saudara itulah doa. Keberadaan saudara itulah tempat doa. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Ya.
Bertekunlah dalam doa, di sini artinya continue, konsistenlah menjadi pendoa, menjadi rumah doa. Betapa luar biasa firman Tuhan kalau kita mengerti maksudnya. Nah, kalau kita bisa konsisten menjadi rumah doa atau menjadi pendoa, ya, maka kita bisa menjadi seperti apa firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Tetaplah berdoa. Udah, gitu aja bunyi ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris itu uncease. Unceasable itu artinya apa? Tanpa akhir. Berdoa terus menerus. Berdoa terus menerus. Nah, tadi saya katakan, mungkin nggak kita berdoa terus menerus 24 jam? Nggak mungkin. Kalau kita mengartikan berdoa itu sebagai suatu kegiatan. Tapi mungkin nggak kita berdoa 24 jam terus dalam kehidupan kita? Kalau kita menjadi rumah doa, mungkin. Itulah maksud firman Tuhan. Konsistenlah menjadi pendoa. Artinya apa? Hidupmu itulah rumah doa. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan, apapun tindakan, itu adalah doamu. Jadi saudara hati-hati dengan apa yang saudara katakan, saudara lakukan, saudara perbuat. Karena saudara harus sadar bahwa kita diminta oleh Tuhan, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Konsistenlah menjadi pendoa, menjadi rumah doa. Nah, itulah firman Tuhan yang kita harus mengerti dari Roma 12:12 ini. Jadi dalam satu ayat yang cukup pendek, tidak panjang, Roma 12:12 ini ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang kita bisa tarik. Ya, bagaimana Paulus menyampaikan keyakinan tentang Injil, bahwa Injil yang diterima oleh seorang itu akan menimbulkan kuasa yang luar biasa, yang bisa mengubah, bisa merubah orang yang menerima Injil itu, mengalami kuasa yang merubahkan. Cara dia menghadapi kehidupan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan sangat-sangat berbeda. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi disampaikan oleh Paulus, ya, jelas itu memiliki suatu makna yang sangat dalam, makna yang sangat dalam. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tetap bersukacita, walaupun mungkin kita nggak bisa bergembira. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Karena apa? Karena bersukacita atas dasar pengharapan. Bersukacita atas hal yang kita yakini akan kita nikmati pada masa yang akan datang. Bukan bergembira karena situasi kita saat ini, kondisi kita saat ini kita bergembira, bersukacita, bukan. Tapi kita bersukacita dalam pengharapan. Dan kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kemudian dikatakan selanjutnya, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Tekunlah di dalam berdoa. Dikatakan juga, kita harus sabar dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Karena lewat kesesakan Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin membentuk saudara menjadi orang-orang yang berkarakter. Orang-orang yang memiliki buah-buah roh. Kesabaran dalam kehidupan saudara. Dan ketika Tuhan mengajak, firman Tuhan mengatakan bertekunlah dalam doa, artinya Tuhan ingin lewat apapun terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita senantiasa konsisten menjadi pendoa, menjadi rumah doa, menjadi kehidupan yang di dalamnya doa-doa dipanjatkan kepada Tuhan terus menerus. Tidak ada hentinya dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita. Itulah ibadah yang sejati. Ketika tubuh kita menjadi rumah doa, berarti kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan sebagai suatu ibadah yang sejati. Pada pagi hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan dan mengerti maksud firman Tuhan, sebaiknya kita boleh melihat cara kita menjalani kehidupan pada saat-saat ini. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi, menyikapi situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita harus boleh tetap percaya dan berpegang pada firman Tuhan. Tetap harus bersukacita dalam pengharapan. Tetap bersabar dalam kesesakan. Dan tetap bertekun menjadi pendoa. Ya. Kita harus menyadari bahwa semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia mempunyai hal yang indah yang ingin Dia wujudkan dalam kehidupan kita. Dia ingin menjadikan kita sama seperti Yesus, menjadi sempurna, menjadi berkenan kepada Tuhan.
Apapun kita alami, kita harus yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai rambut kita tidak akan Tuhan izinkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita harus meyakin dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ini adalah sikap kita, cara kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun menjadi pendoa. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Berdoalah sebelum Anda didoakan. Kami hamba-hamba Tuhan seringkali mendapat telepon, Pak Gembala tolong doakan. Biasanya kalau yang minta didoakan itu karena dia nggak suka berdoa. Ya, jadi orang yang tidak suka berdoa dia pasti akan menghadapi problem hidup ini. Sebab itu berdoalah, saudaraku sekalian, ya. Jangan henti-henti. Terus berdoa sampai Yesus datang. Amin. Kita bangkit berdiri. Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus,
Kau Yesus, sungguh ku cinta Kau Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bapak Sinaga berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bapa yang kami puji, kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pertolongan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Seberapa kami yang ada Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menikmati berkat yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan yang masalah yang kami hadapi, umat-umat-Mu yang ada, kami percaya lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan, boleh firman Tuhan boleh menguatkan kami, memberkati hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan Tuhan pertolongan bagi kami. Hanya Engkaulah pertolongan bagi kami, karena Engkaulah penghibur kami Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Kami butuh Engkau ya Tuhan, menguatkan kami, mampukan kami. Biarlah Roh Kudus boleh tinggal di hidup kami, sehingga kami boleh mampu untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kami. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan untuk perjalanan hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami boleh memiliki damai sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati apapun Tuhan, pekerjaan, usaha Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya, sehingga Tuhan kami semua di tempat ini, umat GPDI Ephrata boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah senantiasa hamba-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pelayanan Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Opaleo. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Di masa Tuhannya perlu Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sehingga Tuhan boleh kuat dan mampu untuk membawa kami Tuhan, sidang jemaat-Mu GPDI Ephrata, semakin hari semakin bertumbuh ya Bapa. Biarlah Kau menjadikan kami persatuan dan kesatuan. Amin. Saling mendoakan satu yang lain. Amin. Sehingga kami boleh satu hati di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun pelayanannya Bapak. Terima kasih. Kau tetap memberkati keluarga besar Opaleo, anak cucu menantu, sehingga kami boleh sama-sama bergandengan tangan dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak di surga, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Biarlah senantiasa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Amin. Berkati semua pekerjaan, usaha, apa yang Tuhan boleh percayakan, apa yang mereka beri, biarlah mereka beri dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan boleh berguna. Kami pakai di tempat ini ya Bapak. Kami tahu dan kami menyadari banyak kelemahan, kekurangan kami, ketidaktaatan kami ya Bapak. Mari Engkau mengampuni kami, sehingga berkat-berkat-Mu yang Tuhan boleh siapkan buat kami, layak kami dapatkan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin, silakan duduk. Sebelum kita menjalankan persembahan, saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan, di tengah-tengah kita ada Ibu Pendeta Fruli Warung, istri dari Pendeta Sony Kordak. Pelayanan mereka ada di Cinangka, Sawangan. Mereka sedang membutuhkan dana untuk perpanjangan kontrak. Sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin meringankan beban pelayanan GPDI yang ada di Cinangka, saudara boleh membeli kue di belakang itu. Ini ibu bawa kue panada, 1 bungkus 20.000. Ya, bagi saudara yang ingin membantu meringankan beban pelayanan yang ada di Cinangka, silakan berhubungan dengan Ibu Pendeta Fruli Warung. Kita angkat satu pujian persembahan dijalankan. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan. Bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Saudara mau terus berbakti, mau terus beribadah, mau terus berdoa, mau terus bersaksi, Tuhan memberkati. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Bela firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Kita doakan terus untuk Bapak Yonatan, diberikan hikmat oleh Tuhan, biar berkati juga keluarganya. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Gembala kita di masa tua, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kita akan melihat jadwal ibadah 1 minggu ke depan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan link jadwal ibadah. Kita sudah masuki minggu yang terakhir di bulan 7. Untuk ibadahnya kita tanggal 31 Juli, pagi harinya song leadernya adalah Saudari Faidel. Untuk kolektan Ibu Agus dan Ibu Ripka, penerima tamu atau prokes Ibu Tati. Untuk ibadah yang sorenya, song leader Ibu Sisi. Untuk kolektan Ibu Indah dan penerima tamu atau prokesnya Ibu Ine. Untuk ibadah hari Selasa ibadah wanita
tanggal 26 Juli diadakan doa dan puasa. Worship leader adalah Ibu Sisi, renungan Ibu Yeli di tempat di gereja ini jam 4 sore. Untuk ibadah hari Sabtu, ibadah pemuda seperti biasa jam 5 di tempat ini. Yang berikutnya adalah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Misyani dan Saudari Lydia yang minggu ini ulang tahun. Dan mungkin juga ada jemaat yang berulang tahun minggu ini tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamat. Sekali lagi katakan Yesus termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku, buat jiwaku. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Inilah pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah yang termanis dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat memberikan pengharapan. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Engkau Allah dan Tuhan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bertekun di dalam mengiring dan melayani Engkau. Kami mau sabar menghadapi hari-hari yang semakin berat, karena kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah, kami punya Tuhan yang setia. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami menyakiti hatimu, tapi pagi hari ini kami percaya kami mendapat pengampunan dari Tuhan, mendapat kemurahan dari Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih dari hari yang sudah-sudah. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami, sempurnakan iman kami menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih pagi ini kami boleh bersekutu dengan Engkau,
Pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Bahkan pagi hari ini kami boleh saling mendoakan supaya kami tetap kuat menjelang kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkatilah para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Berkati seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Kami ingin lebih mengasihi Engkau dari hari yang sudah-sudah. Kami mau pakai hari-hari yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Miss Yani, Saudari Lydia Oktalina, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Kami berdoa kiranya bukan cuma usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan kesetiaan, tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Bagi para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan hamba-Mu Pendeta Sony Kordak yang ada di Cinangka, Sawangan, sedang memperpanjang kontrak tempat ibadah. Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengadakan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mengadakan seluruh kebutuhan, semua kebutuhan pelayanan hamba-Mu di Cinangka, Sawangan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat umat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi Engkau maha tahu. Sebab itu Tuhan utus malaikat-Mu melawati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Kami juga berdoa buat Saudari Hilda yang saat ini ada di Filipina. Tuhan tolong, Tuhan sertai, beri dia hikmat marifat untuk dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan. Karena kami percaya semua datang daripada Engkau. Kalau Tuhan izinkan Hilda boleh ada di Filipina, Tuhan menyertai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, buat Ken-Ken yang sakit tidak bisa hadir, bahkan saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami penyakit. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah dan sembuhkan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami bersyukur. Karena kami hanya dapat bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dan kami percaya hari ini hari keberkatan. Hari ini hari kemenangan. Bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah. Kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.